Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Vita Entarodia Prahasti, program studi S1 Ilmu Administrasi Negara, kelas 2022C dengan NIM 3 digit terakhir 127. Di sini saya akan menjelaskan apa sih komunikasi dan advokasi kebijakan itu. Advokasi merupakan suatu tindakan yang ditujukan untuk mengubah kebijakan, kedudukan, atau program dari segala tipe institusi. Tahapan advokasi membutuhkan proses komunikasi yang terencana untuk mendapat dukungan dan keputusan pemecahan masalah. Alur penyusunan kegiatan advokasi dimulai dari pengorganisiran, perumusan masalah, mempertimbangkan akibat atau dampak, penyesuaian kebutuhan, perumusan alternatif, pemetaan, yang kemudian akan menghasilkan perencanaan aksi. Advokasi berperan memasukkan suatu isu atau masalah ke dalam agenda, mencari solusi mengenai isu tersebut, dan membangun dukungan untuk bertindak menangani isu maupun solusinya. Mengapa perlu advokasi? Advokasi diperlukan karena adanya pemahaman atau kesadaran terhadap masalah. Yang kedua, adanya ketertarikan untuk mengatasi masalah yang kemudian menciptakan adanya tindakan nyata, sehingga menciptakan suatu solusi dari permasalahan. Yang ketiga, adanya tindak lanjut kegiatan. Dan yang terakhir, adanya komitmen dan dukungan berupa kebijakan, sumber daya, kemudahan, keikutsertaan, dan lain sebagainya. Sedangkan komunikasi sendiri adalah bagian penting dari mempengaruhi orang lain untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Kemampuan berkomunikasi menunjukkan kemampuan mengirim pesan dengan jelas, manusiawi dan efisien, dan menerima pesan-pesan secara akurat. Komunikasi yang buruk merupakan sumber konflik antar personal. Oleh sebab itu, perlu diterapkannya pedoman-pedoman komunikasi sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh audiens. Komunikasi efektif dimaksud agar pesan yang disampaikan mencapai sasaran. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang berhasil mencapai sasaran dengan feedback atau respon yang sesuai dengan tujuan individu berkomunikasi. Komunikasi yang terjadi pada proses advokasi disebut dengan komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan suatu proses di mana organisasi media memproduksi dan menyebarkan pesan kepada publik secara luas. Di sisi lain, komunikasi massa juga diartikan sebagai proses komunikasi di mana pesan dari media dicari, digunakan, dan dikonsumsi oleh audiens. Pedoman-pedoman komunikasi diantaranya yaitu yang pertama, mencari kejelasan gagasan terlebih dahulu sebelum dikomunikasikan. Yang kedua, teliti tujuan sebenarnya setiap komunikasi. Yang ketiga, pertimbangkan keadaan fisik secara keseluruhan kapan saja komunikasi akan dilakukan. Yang keempat, konsultasikan dengan pihak-pihak lain dalam perencanaan komunikasi. Yang kelima, perhatikan takaran nada dan ekspresi lainnya sesuai isi dasar berita selama berkomunikasi. Yang keenam, ambil kesempatan untuk mendapatkan umpan balik dari audiens. Yang ketujuh, ikuti lebih lanjut komunikasi yang telah dilakukan. Yang kedelapan, perhatikan konsistensi komunikasi. Yang kesembilan, menjadi pendengar yang baik karena berkomunikasi tidak hanya untuk dimengerti tetapi untuk mengerti. Indikator komunikasi efektif mencakup 5 hal, diantaranya yaitu yang pertama, keterbukaan. Keterbukaan dapat menciptakan keefektifan dalam melakukan komunikasi interpersonal. Dengan adanya keterbukaan, pihak yang terlibat dalam komunikasi interpersonal akan menanggapi setiap informasi yang diterimanya dengan senang hati. Yang kedua, ada dukungan. Dukungan dapat menciptakan situasi yang terbuka selama proses komunikasi sehingga bisa menciptakan komunikasi yang efektif. Kemudian yang ketiga, ada rasa positif. Rasa positif mampu menciptakan situasi berkomunikasi yang kondusif. Pihak yang terlibat dalam komunikasi mampu memperlihatkan perasaan positif terhadap diri sendiri dan lawan bicaranya, sehingga mampu mendorong lawan bicara lebih aktif berpartisipasi selama proses komunikasi berlangsung. Yang keempat, ada empati. Empati merupakan suatu proses ketika pihak yang berkomunikasi mampu memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh lawan bicaranya, serta menangkap arti perasaan itu. Setelah itu, mampu mengkomunikasikannya kembali dengan kepekaan sehingga menunjukkan sikap mengerti atas perasaan yang dialami lawan bicaranya. Kemudian yang terakhir yaitu kesetaraan. Kesetaraan membuat
Pihak yang terlibat dalam komunikasi merasakan adanya penghargaan dari lawan bicaranya, sehingga kedua belah pihak merasa penting dan dihargai. Mungkin itu saja materi singkat terkait komunikasi dan advokasi kebijakan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata selama penyampaian materi, saya memohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.